Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya titipkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, gitu ya, tetap memakai masker atau menggunakan masker selama kegiatan berlangsung. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM Kabupaten Banjarnegara. Sampaikan di situ dalam grup itu, ya, karena sudah berjanji tadi kan, jadi akan dibimbing sampai ke Bapak Ibu sekalian ketemu dengan retail yang akan menampung Bapak Ibu sekalian. Resmi kegiatan pengembangan industri olahan komoditas agro Jawa Tengah dalam bentuk coaching program pelatihan olahan makanan minuman di Kabupaten Banjarnegara saya nyatakan dibuka. Filipe juga, Ibu Filipe, kenapa Bu? Itu dari fotonya aja udah bagusan nyampe. Oke, dari fotonya buatnya ini jelek dong Bu ya. Ini baik, ini lagi. Filipe kenapa Bu? Ya, itu kan dari Ciri khas UMKM itu Bapak Ibu. Kalau ditanya produknya dijual untuk siapa? Konsumen, pelanggan, semua kalangan. Bapak Ibu, kalau semua kalangan, Bagi bisa makan keripik tempe nggak? Mau bergerak atau tidak? Mau. Alhamdulillah kaget tadi. Betul, betul. Ini ngajak nyeprot. Baik, saya Muhammad Arif Sambodo, saya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Saya sebelum menjelaskan program ini, saya mau cerita latar belakang. Jadi program ini adalah, poinnya adalah bagaimana bisa meningkatkan kemampuan, kualitas, dan tentunya kaitannya dengan nantinya pada pemasarannya dan sebagainya dari para pelaku usaha kecil dari Kabupaten Banjarnegara di skup produksi pangan. Kenapa pangan? Karena di Jawa Tengah industri pangan merupakan industri pangan dan minuman, industri makanan dan minuman tepatnya itu adalah industri subsektor industri yang nomor 1. Artinya ada banyak potensi di Jawa Tengah ini yang perlu kita tingkatkan di dalam rangka menaikkan daya saing dari olahan makanan dan minuman, utamanya yang perlu kita dampingi adalah mereka yang kecil bahkan yang mikro, para pelaku usaha kecil yang mikro. Nah, untuk itulah kegiatan pada pagi hari ini kaitannya dengan pengembangan industri olahan komoditas agro Jawa Tengah, khususnya kaitannya di olahan pangan, kita laksanakan berdasarkan latar belakang ini. Kegiatan ini insya Allah dimulai hari ini dan pelaksanaannya rencananya nanti akan ada 3 tahapan atau 3 batch begitu. Paling tidak ini hari ini ada 2 hari, kemudian ada jeda lagi, kemudian nanti pada pertengahan Maret juga akan ada yang batch yang ketiga. Jadi pertama seperti yang saya kemukakan di awal, ini sasarannya adalah utamanya mereka para pelaku kecil. Para pelaku kecil itu umumnya orientasi mereka yang penting barang upai bahasa Jawanya begitu. Tapi tidak, mereka kurang memahami bahwa sebenarnya potensi mereka itu bisa dikembangkan. Kapasitas artinya di dalam kegiatan ini materi-materinya adalah bagaimana mereka melakukan reorientasi atas produknya yang semula
hanya ya sekelas ini bisa kita tingkatkan secara pelan-pelan sehingga kualitasnya otomatis juga meningkat, sehingga daya saingnya juga meningkat. Karena di dalam ketika kita meningkatkan kualitas itu, kita tidak hanya bilang tentang produknya, tetapi juga bicara tentang kemasannya, bicara tentang bagaimana mereka mengolah produksi secara benar, bicara masalah hal-hal yang terkait perizinan pangan dan minum itu kan ada. Nah, inilah yang nanti bisa secara bersama-sama meningkatkan daya saing, apalagi kalau ingin kita bertemu dengan produk-produk dari industri yang besar. Kalau kita ini sudah komplit, mereka kualitasnya, kemudian syarat-syaratnya sudah komplit, tidak kalah saing kok, apalagi dengan produk-produk impor. Nah inilah, maka harapan saya dengan pelatihan ini tentunya para pelaku usaha kecil ini bisa meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan kapabilitas produknya dalam artian kuantitinya, karena ada permintaan meningkat karena kualitinya, dan akhirnya tentunya mereka bisa ya orientasi pemasaran di luar wilayah Banjarnegara. Syukur-syukur bisa menginisiasi secara awal, mungkin tidak secara mandiri tapi dalam bentuk kelompok untuk kalau itu menjadi potensi yang khas diekspor. Kurang lebih seperti itu. Ilmu yang saya dapatkan terutama masalah packaging, branding, produk, dan kemasan. Untuk sarannya ya mungkin kita lebih butuh pembinaan lebih intensif lagi, karena kita sebagai pelaku UKM pemula itu perlu pendampingan terutama dari Inopak dan Dinas Rindakop Provinsi Jawa Tengah. Perbedaannya terutama untuk branding dan kemasan. Kalau dulu ya masalah branding itu ya ala kadarnya, tapi setelah pelatihan ini saya lebih paham lah konsep branding itu yang bagus bagi produk sama IKM biar lebih menarik pembeli di pasar luar. Selamat pagi, pagi, IKM Banjarnegara, umum berusaha siap sukses. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, terima kasih. Oh enggak Bu, IKM-nya siapa Bu? Pak Singgih Tama. Oh Pak Singgih. Assalamualaikum Ibu. Oke, kami dari Dinas Perindustrian Bu. Apa iya bisa kopi seperti itu. Tapi kalau sana harganya tetap beda. Order.